dari kelompok 7 akan mengobservasikan Jati Jajar. Perkenalkan, nama saya Kisha Marani Putri, absen 20. Perkenalkan, nama saya Septiana Andini Putri dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Nadira Riana Mahinita dari absen 24. Perkenalkan, saya Iis dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Fikri Gunawan dari absen 16. Oke. Saat ini kami sedang berada di dalam Gua Jati Jajar. Permisi Mas, sebelumnya kami izin mengobservasikan Gua Jati Jajar. Perkenalkan, saya Iis dari SMA Negeri 1 Sumpiyuh. Sebelumnya apakah boleh perkenalkan nama Mas siapa? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Nadif Radila, salah satu karyawan yang tugasnya sekarang berada di pintu masuk Gua Jati Jajar atau pintu keluar Jati Jajar. Baik, terima kasih. Boleh ya Mas, pertanyaan pertama, Gua Jati Jajar pertama kali ditemukan pada kapan? Pertama kali ditemukan pada tahun 1802. 1802 pertama ditemukan. Baik, terima kasih. Siapa tokoh pertama yang menemukan Gua Jati Jajar? Untuk pertama kali ditemukan oleh Mbah Jaya Menawi. Mbah Jaya Menawi itu seorang petani. Beliau sedang cari rumput di atas di sebelah sini. Ini kalau jatuhnya ini kalau nggak salah di sebelah sini atau sebelah sana ya. Jadi dia ngarit lagi cari rumput terus jatuh dari salah satu lubang yang ada di Gua Jati Jajar. Setelah ditelusuri kemudian beliau menelusuri ternyata ini adalah sebuah gua. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana asal-usul nama Gua Jati Jajar? Oke, baik. Gini deh, untuk asal-usul dinamakan Gua Jati Jajar, sebenarnya di pintu masuk tadi ya, yang depan sana itu ada 2 pohon jati besar berjajar sejajar sebelum masuk ke gua. Jadi ada 2 pohon jati yang berjajar, jadi itu bisa dinamakan Gua Jati Jajar. Makanya kenapa dinamakan Gua Jati Jajar. Dan sekarang pun untuk lokasi wisata di sini, di area tangga tadi itu di sebelahnya itu memang banyak sekali pohon jati ditanami berjajar-jajar. Itu jadi nama gua sekaligus nama desa dari desa Jati Jajar dan Gua Jati Jajar. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa keunikan struktur dan bentuk dalam Gua Jati Jajar? Keunikan dan juga bentuk struktur dari batuan ya, apa gimana? Iya. Jadi untuk struktur batuannya di sini ada batuan sedimen yang bentuknya dari menurut informasi yang saya dapat ini batuan kapur ya, batuan kapur yang berada di garis Kars Gombong Selatan. Ini di sini bentuk dan batuannya memang kebanyakan masih aktif ya. Salah satu yang di belakang kita ini ada satu batu besar yang di situ memang sudah menjadi stalaktit dan stalagmit. Itu memang sudah tidak hidup ya, karena dia tidak bisa tumbuh dan juga berkembang. Tapi itu sudah menjadi batu besar yang dulu memang bentuk dan prosesnya itu cukup lama. Banyak bentuk batuan, terus kemudian yang stalaktit dan stalagmitnya memang juga masih aktif. Contoh air yang menetes itu nanti kan akan menjadi stalaktit. Kalau nanti yang di bawah dari tetesan itu ke atas membentuk batu itu nanti juga menjadi stalagmit. Stalagmit itu nanti menjadi keunikan dari geopark yang ada di Kebumen. Itu salah satu yang ada di Gua Jati Jajar. Untuk
Bentuknya juga di dalam Gua Jati Jajar terdapat sungai, yaitu tadi mata air Sendang Mawar dan juga Sendang Kantil yang berpusat nanti ada di Sendang Jombor dan juga pusar bumi. Itu batuan kristalnya juga batuan-batuan alaminya masih banyak. Baik, terima kasih. Masih sama. Izin bertanya untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Masnya nih, yang membuat Jati Jajar itu unik dari gua-gua di Indonesia yang lain itu apa sih? Oke, baik. Untuk Gua Jati Jajar banyak sekali petilasan atau cerita-cerita selain dari batuan atau sedimen batuan yang memang batuan kars dari Gunung Selatan atau Gombong, kars daerah Gombong Selatan. Ini selain batuan dari stalaktit dan stalagmitnya yang masih beberapa aktif, itu di situ ada 4 mata air. Terus ada cerita-cerita mitologi zaman dahulu kala, terus biologinya, kehidupan hewaninya juga masih ada, tumbuhannya masih lestari. Itu salah satu yang untuk menarik daripada wisatawan yang ingin berkunjung ke Gua Jati Jajar. Salah satunya 4 Sendang Jombor, Pusar Bumi, Mawar, dan juga Kantil. Ini yang memang bisa dilalui memang hanya 2, yaitu Sendang Mawar dan juga Sendang Kantil. Hanya 2 sendang yang bisa dilalui untuk pengunjung. Nah, 2 ini satunya memang harus pakai peralatan lengkap karena panjang yang bisa dilalui wisatawan ini hanya 250 meter. Yang panjang sesungguhnya ada sekitar 5 sampai 4 kilometer. Itu menurut sepengetahuan saya. Dan juga cerita-cerita patung-patung yang ada di sini menceritakan tentang Lutung Kasarung dan juga Raden Kamandaka. Lutung Kasarung atau Raden Kamandaka. Gua Jati Jajar di Kebumen terkenal karena legenda Raden Kamandaka atau Lutung Kasarung. Dalam upaya melarikan diri dari musuh, Raden Kamandaka bersembunyi dan bertapa di dalam gua hingga memperoleh kekuatan untuk menyamar sebagai seekor lutung. Dengan penyamaran itu, ia berhasil mengalahkan Raja Pule Bahas dan akhirnya dapat menikahi Dewi Cintarasa. Kisah legenda ini diabadikan melalui 32 patung yang terbagi dalam 8 diorama di sepanjang lorong goa, menampilkan perjalanan Raden Kamandaka secara berurutan. Selain nilai sejarah dan budaya, gua ini juga dipercaya memiliki unsur mistis, yaitu Sendang Mawar diyakini dapat membuat seorang awet muda jika mandi atau mencuci muka di airnya. Sedangkan Sendang Kantil dipercaya mampu membantu mengabulkan cita-cita dan niat baik bagi siapapun yang membasuh muka dengan air tersebut. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami memasuki Gua Jati Jajar.